Halo teman-teman Wibers, gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Gimana kehidupan akademik kalian di UIB? Semoga aman-aman aja ya. Apalagi di minggu depan, teman-teman akan menghadapi UAS kan? Semoga teman-teman Wibers dapat menyiapkan UAS dengan baik dan nantinya hasilnya akan maksimal. Nah, pada kali ini perpustakaan hadir dengan semangat yang baru. Jadi kami dari perpustakaan akan mengadakan podcast yang temanya itu meningkatkan minat baca bagi kalangan mahasiswa UIB. Pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Ratih yang dimana expert nih di bidang baca karena Bu Ratih sendiri udah banyak menulis buku. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih gimana sih biar meningkatkan minat baca, kita langsung aja ya masuk ke pertanyaannya untuk menjawab rasa penasaran teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Ratih, kan tadi udah saya singgung sebelumnya Bu Ratih seorang penulis. Apa saja sih Bu buku yang udah Ibu tulis dan terbitkan, bisa di-sharing ke kita-kita? Oke, sebelumnya saya luruskan lagi. Iya. Sebenarnya saya memang udah menulis beberapa buku waktu zaman SMA, kemudian zaman kuliah S1, tapi yang terbit itu baru satu buku. Iya, jadi belum semuanya nggak terbit ya. Artinya saya udah nulis kira-kira 4 buku, tapi yang terbit itu satu buku. Itu di zaman saya SMA, waktu kelas 3 SMA. Waktu saya S1, saya buat buku lagi, 2 buku. Novel ya, karena saya suka fiksi. Saya suka banget menulis buku fiksi dan itu nggak terbit. Saya pernah ikutkan lomba juga, tapi ternyata nggak menang. Nah, kalau sekarang saya lagi nulis buku karena sekarang udah beda ya. Kalau dulu kan masih mahasiswa, masih SMA itu kan nulisnya buku fiksi. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau nulis buku itu udah nggak buku fiksi lagi. Kita harus nulis buku yang memang core keilmuannya itu cocok di kita gitu. Jadi kalau sekarang saya lagi nulis satu buku itu tentang ekowisata dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan bidang ilmu. Jadi kalau terbit itu baru satu ya teman-teman. Dan itu di SMA waktu saya kelas 3 SMA. Lainnya itu nggak publish. Jadi masih dalam bentuk draft dan sekarang saya masih simpan draftnya gitu. Oke, berarti emang dari sejak SMA Ibu udah rajin menulis ya Bu? Iya, kalau rajin nulis sebenarnya dari SD. Wah, keren. Ya, jadi karena memang nggak tahu kenapa ya, karena dulu kita dibiasain baca majalah ya. Iya benar. Dan ternyata salah satu faktor yang membuat kita senang nulis itu karena kita banyak baca. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita banyak baca, itu secara otomatis kita tuh pengen banget nulis gitu. Jadi kalau dari SD itu udah suka buat itu cerpen-cerpen. Jadi cerita-cerita pendek. Di SMP juga udah mulai nulis itu cerpen-cerpen dan itu biasanya saya waktu dulu tulisnya kan dulu kan nggak terlalu familiar sama komputer ya, beda sama generasi sekarang ya. SD udah dibekali sama laptop, SMP udah laptop. Kalau dulu kan kita enggak. Jadi dulu saya ingat banget nulisnya itu di buku teman-teman. Jadi di buku sekolah yang buku sidu gitu ya, atau pokoknya buku itu yang tebalnya kira-kira 50 sampai 100 lembar. Nah, saya tulis di situ biasanya untuk cerpen-cerpen. Dan itu biasanya dibaca sama kalangan teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang suka baca juga, biasanya mereka penasaran, mereka pengen baca lagi dulu sih kayak gitu kita. Gitu. Oke, berarti ini tadi yang saya dengar juga Ibu sempat beberapa kali ngisi kelas menulis, itu benar nggak sih Bu? Iya, betul. Jadi dulu waktu saya kuliah, kita ada satu, kalau teman-teman pernah dengar itu namanya Forum Lingkar Pena ya. Forum Lingkar Pena mungkin sampai sekarang masih existing ya. Dulu itu kalau yang jadi ketua Forum Lingkar Pena, kalau saya nggak salah itu dulu Kang Abik, kalau teman-teman pernah dengar ayat-ayat cinta, karya-karyanya ayat-ayat cinta, terus ketika cinta bertasbih. Nah, dulu kita ada di situ. Nah, Forum Lingkar Pena yang saya ikuti dulu tuh di Jogja ya waktu tahun 2009. Nah, jadi tahun 2009 kita gabung di Forum Lingkar Pena. Kemudian di divisi Forum Lingkar Pena itu salah satunya ada Creative Writing Center. Nah, Creative Writing Center itu salah satu divisi yang dimana kita memang meng-create penulis-penulis dari mulai SD. Karena pemahaman literasi itu kita benar-benar mulai dari anak-anak. Jadi kalau misalnya dari SMA-nya agak sulit nih, kalau kita mau mengkampanyekan tentang pentingnya nulis, pentingnya baca gitu ya, atau semangat literasi kalau udah dari SMA itu agak sulit. Tapi kalau misalnya kita mulainya dari anak-anak ya, itu mereka akan lebih tertanam budaya membaca dan menulisnya. Jadi dulu kita concern di situ, kemudian dari sana juga kita mencoba untuk menerbitkan beberapa buku juga anak-anak. Kalau teman-teman
familiar dengan dulu tuh buku-bukunya sejenis kayak kecil-kecil punya karya. Nah di Jogja tuh dulu banyak banget tuh teman-teman buku kecil-kecil punya karya, dan itu kita coba untuk mengadaptasi konsepnya seperti itu. Oke, berarti tadi kan Ibu udah jelasin nih kalau kita suka menulis tentunya pasti membaca itu udah sebuah hobi lah. Berarti Ibu udah banyak banget ya baca buku, mungkin udah puluhan ribu. Ada nggak sih Bu satu buku yang Ibu ingat dan itu membekas buat Ibu? Oke, kalau puluhan ribu kayaknya nggak nyampe ya, karena saya baca buku tuh mulai dari SD itu mulai. Tapi kalau benar-benar saya baca buku yang saya waktu itu benar-benar punya semacam kesenangan akhirnya dengan buku-buku itu, pertama kali saya baca itu bukunya Terelie. Jadi mungkin teman-teman udah familiar ya sama buku Terelie. Itu pertama kali saya ingat banget. Itu saya mulai suka ketika saya kuliah. Jadi kalau misalnya waktu saya masih SMA itu buku-buku yang saya baca tuh hanya sebatas tinlit, mungkin pernah dengar juga ya. Kalau teman-teman anak Gramedia ya, dulu kami zaman Gramedia, jadi kami datang ke sana itu cuma buat baca buku di sana. Nanti kalau misalnya petugasnya udah mulai rising, lihat kita lama-lama di sana, kita diusir gitu ya. Nah itu dulu zaman kita seperti itu, kita baca buku tinlit. Jadi kita seneng banget. Nah termasuk saya. Nah buku tinlit saya nggak hafal penulisnya, karena biasanya kalau tinlit itu nggak punya penulisnya itu hanya menulis 1-2 buku gitu ya. Nah kemudian ketika saya kuliah, saya ke Jogja, saya gabung di Forum Lingkar Pena. Saya ingat banget ada salah satu senior kami itu mengatakan bagus banget begini. Kalau misalnya kita ingin menulis, kita harus punya satu potret atau satu buku yang benar-benar menjadi kiblatnya kita gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nulis sesuatu itu kita membaca buku apa dan kita sering membaca buku itu akan jadi satu kiblat tulisan kita. Nah pada saat itu saya suka banget baca bukunya Terelie ya. Saya sampai hafal ya buku-buku Terelie mulai dari Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Bidadari Surga, kemudian apalagi tuh Bumi, Bulan dan sebagainya ya, banyak banget. Daun yang terjatuh tak pernah membenci angin, Aku dan Sepucuk Angpau Merah ya, banyak banget lah pokoknya. Itu saya suka banget. Saya sampai menghatamkan buku-buku Terelie ya. Sampai akhirnya ternyata benar. Jadi ucapan senior itu benar bahwa ternyata tulisan kita itu apa yang kita baca gitu. Jadi apa yang kita tulis itu sebenarnya berasal dari apa yang kita baca. Karena saya sukanya waktu itu melankoli sendu ya. Kalau Terelie itu kan buku-bukunya melankoli sendu. Akhirnya yang saya tulis itu juga seperti itu. Nah kemudian teman saya bilang lagi, lama-lama kamu akan capek kalau misalnya kamu baca buku itu hanya satu genre gitu. Iya. Karena kalau misalnya kita udah lulus di genrenya itu, kita bakalan bosen. Dan ternyata benar pada saat itu untuk membumbui tulisan saya nggak bisa cuman bermodal dari satu genre aja. Akhirnya saya baca juga buku-buku Pramudia Anantatur, kemudian Seno Gumira Aji Dharma, ya buku-buku yang para sastrawan-sastrawan lama ya. Nah itu bagus banget. Itu yang menjadikan salah satu tulisan-tulisan saya itu berbumbu gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma tulisannya tentang romantika, remaja atau orang-orang yang saling jatuh cinta seperti itu sudah banyak. Tapi yang memang dipoles dengan beberapa bumbu dan unsur-unsur kayak politik, sosial, kemudian unsur-unsur lainnya, itu akan lebih manis seperti itu. Walaupun pada kenyataannya buku-buku yang saya tulis juga sampai sekarang kalau untuk diterbitkan indie itu mungkin bisa, tapi kalau misalnya untuk tembus di beberapa penerbit yang udah besar belum bisa gitu. Jadi ya itu tadi proses menulis itu sebenarnya proses yang panjang ya, harus sabar. Benar. Gitu. Kira-kira selama Ibu nulis itu hambatan yang Ibu alami itu apa sih? Hambatan yang pertama itu konsistensi. Jadi konsistensi nulis itu sebenarnya salah satu hambatan. Jadi kadang-kadang kita, kalau dulu saya tuh punya time untuk nulis, time writing itu saya punya itu kalau nggak salah di jam 3 sampai jam 4 pagi. Dulu aku masih kuliah ya, kalau sekarang udah nggak ada time nulis itu lagi. Nah itu selalu saya jadwalkan. Nah kemudian ketika saya sudah lulus S1, ya kita udah mulai kerja ya, idealisme kita udah berbeda. Kalau dulu waktu masih mahasiswa, idealisme kita bisa buat tulisan, kita bisa buat cerpen, bisa buat novel gitu. Tapi ketika udah kerja itu ternyata berbeda. Kita udah punya kesibukan. Jadi konsistensi itu udah sulit untuk kita buat di jadwal kita gitu. Akhirnya hambatan itu akhirnya menjadi salah satu
faktor yang mengapa saya sekarang berhenti nulis untuk fiksi gitu, karena memang udah nggak sempat lagi waktunya, dan sekarang saya lebih banyak membaca aja gitu, dan membaca pun itu sekarang udah banyak. Kalau kita kan, tapi kalau sekarang kan mahasiswa itu kalau baca kan senangnya ini ya dari handphone ya, dari gadget gitu ya. Saya nggak tahu kenapa masih seneng banget itu membaca itu dari bukunya langsung gitu. Jadi kalau sekarang sih saya nggak terlalu banyak baca buku fiksi ya teman-teman, tapi lebih ke kayak buku motivasi atau buku-buku yang memang memberikan perubahan pada karakter diri kita, pada pembangunan atau pengembangan diri gitu sih. Saya lebih senang baca buku di situ sekarang. Berarti Ibu lebih senang membaca buku secara fisik ya, lebih beda sensasinya dibanding yang e-book atau yang digital ya Bu. Benar. Nah, untuk berdasarkan data dari Perpusnas nih Bu, kita itu tingkat literasi berdasarkan indeks tingkat kegemaran membacanya, kita itu mulai naik. Yang sebelumnya kan yang kita tahu pada tahun 2019, kita itu menempati peringkat 2 paling bawah. Nah, pada tahun 2021 sendiri, setelah dilakukan penelitian, itu Kepri mendapat posisi yang kedua untuk tingkat literasi yang tertinggi. Nah, menurut Ibu, apa sih yang mempengaruhi faktor tersebut? Banyak faktor sebenarnya bisa mempengaruhi. Yang pertama itu adalah kalau kita lihat ya, dia ada 2 faktor. Jadi faktor internal sama eksternal ya tentu saja. Kalau faktor internal itu adalah faktor memang dari diri sendiri. Faktor dari diri sendiri itu biasanya terbangun dari rumah. Gitu. Jadi itu faktor membaca pertama kali itu dari sana. Kalau misalnya kita berbicara tentang faktor dari internal. Tapi kalau misalnya faktor dari eksternal itu bisa berbagai macam. Contohnya kalau memang itu menjadi salah satu kewajiban ya. Kayak misalnya sekarang saya nggak tahu data itu apakah data untuk pelajar ataukah memang semua kalangan atau seperti apa, karena tadi Mbak Fiona nggak menjelaskan detail ya datanya itu, karena kita perlu data sebenarnya dari demografinya. Jadi statusnya mereka itu sebagai apa sih? Kalau misalnya sebagai pelajar mungkin di pendidikan kita, apalagi kalau misalnya di perguruan tinggi ya, itu kan kita kan udah banyak memberikan tugas itu penulisan artikel. Tentu saja penulisan artikel itu salah satu yang harus dilakukan untuk dapat menulis adalah kita membaca literasinya, membaca referensi, dan itu otomatis akan meningkatkan minat baca sebenarnya Mbak. Gitu. Tapi kalau misalnya dari segi, saya nggak tahu apakah demografinya kalau dari pelajar itu ya, tapi kalau misalnya itu demografinya dari pelajar ya. Ya. Nah, kalau dari pelajar mungkin bisa jadi di sana gitu. Dan yang kedua di Kepri itu kalau di zaman saya dulu memang nggak terlalu banyak yang familiar sama yang namanya baca atau sama nulis kayak gitu ya. Itu mungkin karena kita nggak terlalu tugas-tugas itu nggak banyak di sana gitu Mbak. Jadi tugasnya hanya sebatas case study saja. Nah, sehingga mungkin tingkat minat bacanya itu masih rendah gitu, dan mungkin sekarang makin bertambah pengetahuan, kan juga sarana membaca nggak cuma dari buku ya Mbak Fiona ya, sekarang udah banyak banget sarana membaca dan tersedia dan lebih mudah diakses juga ya. Sekarang juga novel-novel itu kadang sifatnya udah udah lewat gadget ya, jadi lebih mudah didapatkan seperti itu. Kalau dulu kan untuk kita membaca buku atau membaca novel paling nggak at least kita harus beli ya, harus beli bentuk fisiknya, tapi kan sekarang udah banyak dan lebih mudah didapatkan. Mungkin itu sih salah satu faktor, itu kemajuan teknologi mungkin Mbak Fiona. Dan salah satu dan yang kedua itu dari segi aktivitas pembelajaran di lingkungan belajar seperti itu. Oke, tadi kan Ibu udah singgung tuh untuk generasi atau Gen Z itu mereka lebih suka baca yang digital. Nah, sedangkan untuk mencari informasi pun mereka mungkin lebih sering di Instagram atau dari sosial media yang lain. Nah, menurut Ibu, apakah dengan mereka membaca informasi dari Instagram tersebut bisa memantik minat baca mereka gitu? Nah, balik lagi ya, tadi saya bilang ada faktor internal. Nah, kalau generasi yang sekarang Mbak Fiona, yang kita lihat juga beda ya. Kalau dulu generasi saya itu kan kita nggak kenal sama yang namanya handphone ya. Kita masih SD itu nggak kenal sama yang namanya handphone, atau SMP mungkin kenal tapi nggak semua itu pegang handphone. Mungkin SMA waktu itu baru pada pegang media digital. Nah, kalau sekarang itu balik lagi penanaman nilai-nilai membaca di rumah gitu.
Kalau dulu tuh memang karena kita nggak ada gadget, ya jadi yang memang mainan kita atau kita untuk mengetahui sesuatu itu dari buku, dari membaca, karena kita nggak ada gadget, jadi memang buku aslinya seperti itu. Tapi kalau sekarang, ya karena memang mereka mungkin kalau misalnya kita lihat orang tua yang generasi Z sekarang kan tentu saja itu ada di tahun 70-an atau 80-an gitu ya, yang memang mereka udah handphone itu atau media digital tuh udah lumrah banget gitu, sehingga fasilitas-fasilitas itu diberikan. Nah maka dari itu, karena itu dipermudah, jadi sekarang ya mereka lebih senang, lebih familiar itu membaca lewat digital. Sebenarnya itu nggak masalah Mbak Fiona, itu sah-sah saja dan bagus-bagus saja gitu. Media digital ketika kita gunakan secara bijak itu hasilnya akan baik seperti itu ya. Jadi kalau misalnya memang kita mau menanamkan nilai baca dari sana itu nggak masalah, itu bagus juga seperti itu sih kalau tanggapan saya. Iya benar sih Bu, karena kan sekarang keterbukaan informasi ya benar-benar informasi itu banyak sekali. Mungkin teman-teman juga bisa untuk membuktikan apakah informasinya itu termasuk hoax atau itu informasinya valid, itu di Kemeninfo itu udah mereka menyediakan website untuk membuktikan apakah informasi itu hoax atau informasinya valid. Jadi teman-teman bisa cek di sana. Nah ini selanjutnya Bu, terkait untuk literasi atau minat baca itu kan tidak terlepas dari proses pendidikan kita. Nah dari Ibu sendiri ada nggak sih Bu tokoh pendidikan yang menginspirasi Ibu? Tokoh pendidikan ya? Saya nggak terlalu familiar sih sama tokoh pendidikan yang memang juga mereka kelihatan suka nulis atau ini ya, apalagi zaman sekarang ya sulit. Kalau dulu kan tokoh pendidikan itu kan seperti Ibu kita Kartini ya kan, kemudian juga Ki Hajar Dewantara seperti itu. Kalau sekarang mungkin salah satu yang sering saya lihat referensinya itu Prof. Renat Kasali kali ya, itu kali yang jadi salah satu tokoh yang saya tahu di dunia pendidikan, dan beliau juga banyak bikin konten-konten dan menulis buku gitu ya. Karena memang kalau penulis banyak banget. Saya punya beberapa tokoh yang memang saya juga senang banget baca tulisannya. Itu kayak Dewi Lestari, saya juga suka baca buku-bukunya gitu. Tapi kalau misalnya di pendidikan, tokoh yang benar-benar dia misalnya sebagai dosen, kemudian dia juga sebagai penulis, itu kayaknya cenderung sedikit ya Mbak Fiona, karena mungkin juga dosen itu udah banyak sekali tugas dan tanggung jawabnya di Tridharma ya. Tapi memang salah satu Tridharma itu kita bisa menulis buku sebenarnya. Tapi saya belum lihat tokoh itu muncul di permukaan gitu, maksudnya yang benar-benar kelihatan sekarang belum ada sih gitu. Mungkin untuk tokohnya misalnya guru gitu atau dosen-dosen Bu Ratih yang bisa membuat Bu Ratih muncul inspirasi terkait apapun itu. Gimana di kampus? Iya di kampus atau selama masa pembelajaran Bu Ratih gitu, sejak dari zaman sekolah hingga ke universitas gitu. Yang memberikan banyak pembelajaran sampai Bu Ratih sekarang udah jadi dosen di UIB. Kalau yang benar-benar saya mendapati motivasi menulis itu justru nggak dari dalam, nggak dari lingkungan pendidikan gitu. Belajar saja. Gitu. Jadi saya dapat itu, saya mencari organisasi yang memang mereka punya kumpulan untuk penulis-penulis itu melakukan menukar pikiran gitu, sampai akhirnya ya mereka punya tulisan-tulisan. Jadi kalau misalnya di perguruan tinggi dulu ketika saya kuliah, saya SMA itu saya sebenarnya nggak punya tokoh itu gitu Mbak Fiona. Ya saya suka menulis, saya harus cari komunitasnya, jadi lebih ke komunikasi. Saya waktu itu belajar nulis itu dari komunitas, jadi kayak kalau Forum Lingkar Pena itu kan sebenarnya salah satu komunitas yang besar ya. Jadi itu nggak cuma ada di Indonesia, tapi ada di beberapa negara juga di dunia. Itu kayak di Hong Kong tuh ada. Nah itu kan kita tahu sendiri ya, tokoh-tokohnya mungkin Mbak Fiona pernah dengar Kang Abi gitu, udah sangat terkenal banget. Terus Mbak Sinta Yudhisia, kemudian ada Mbak Asma Nadia, seperti itu tokoh-tokoh yang memang saya mengaguminya dari sana sebenarnya. Tapi kalau misalnya dari proses saya belajar dari saya SMP kemudian kuliah, saya belum menemukan sumber inspirasi itu dari ketika saya belajar di perguruan tinggi. Justru ketika saya harus keluar dan mencari komunitas, karena memang itu nggak bisa dijadikan satu kayaknya Mbak Fiona. Karena kadang-kadang kesenangan dalam menulis itu kadang-kadang memang kita harus temui di luar.
karena nggak semua, karena kita di dalam kan udah disibukkan dengan berbagai macam hal ya gitu, jadi mungkin kita nggak bisa menemukan sumber inspirasi di dalam, tapi nggak tahu kalau sekarang gitu. Berarti emang Ibu menemukan hobi di komunitas ya, Bu? Jadi karena dengan komunitas itu kita bisa saling sharing pengalaman dan lain sebagainya. Makanya kenapa kalau kita mau punya tingkat literasi yang tinggi, kita harus ada di dalam komunitas gitu. Karena kalau kita hanya ada di satu pendidikan formal saja itu nggak cukup. Mungkin bisa, tapi itu nggak cukup. Karena untuk kita saling menyemangati. Jadi kalau dulu ya, saya sharing sedikit ya Mbak Fiona. Ketika saya kuliah, setiap hari Sabtu itu kami ada yang namanya klub. Klub itu kami namakan klub bawah pohon ya. Mungkin teman-teman bawah pohon yang sekarang masih ingat dengan klub kita ya. Jadi kita setiap hari Sabtu itu kita semangat Mbak untuk datang ke sana. Karena apa? Karena kita masing-masing membaca karya teman-teman. Ketika dibaca itu dikomentari, dikritiki gitu ya. Akhirnya kita tahu nih mana yang kurang dari karya-karyanya kita. Nah, dari sanalah kita mendapatkan semangat, kemudian bagaimana kita harus selesaiin. Jadi kalau misalnya satu teman itu udah menyelesaikan satu cerpen, teman yang lain ini biasanya nggak terima nih, kita harus selesai juga satu cerpen. Nah, jadi dari komunitas itu sih sebenarnya Mbak. Jadi kalau misalnya kita mau memperkuat atau meningkatkan tingkat literasi kita, mulai dari membaca sampai menulis, itu kita harus punya komunitas gitu. Berarti untuk mengampanyekan literasi ini kita mungkin terlebih dahulu, atau mereka itu misalnya emang tertarik ke dunia kepenulisan, mereka bisa ikut melalui beberapa komunitas agar tersalurkan ya Bu bakatnya. Jadi nggak bisa teman-teman kalau kita mau menulis satu buku itu kita kadang-kadang nggak bisa sendiri, karena kita perlu masukan kritikan gitu, atau ada beberapa hal yang kita nggak dapat literasinya referensinya di sini, itu akan kita dapat dari teman-teman kita di komunitas. Dan harusnya kalau ada komunitas itu lebih kuat Mbak untuk menyelesaikan satu proyek gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sendiri biasanya kalau udah males ya udah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya target, kita punya komunitas, biasanya komunitas yang mengingatkan kita, kita tuh punya target ini loh, proyek ini gitu. Iya benar. Gitu. Berarti emang ada time manajemennya ya Bu kalau kita terlibat di komunitas. Nah ini mungkin pertanyaan yang hampir terakhir nih Bu. Untuk kira-kira Ibu ada rekomendasi nggak sih buat teman-teman Uibers yang baru mulai meningkatkan minat bacanya atau baru mulai membaca nih? Kira-kira Ibu ada rekomendasi buku nggak buat teman-teman Uibers? Buat mahasiswa ya? Iya, buat mahasiswa. Kalau itu sebenarnya tergantung masing-masing genre ya. Maksudnya buku yang dulu pertama kali saya baca, kemudian saya menjadi suka membaca itu ya Terelie. Oh iya. Ya, itu ya, karena memang saya bermulanya dari sana. Buku-buku beliau itu sebenarnya buku-bukunya tidak terlalu berat ya, tetapi juga tidak terlalu ringan. Artinya tidak hanya memberikan sajian yang tentang percintaan, romantisme remaja gitu. Enggak hanya itu sebenarnya, tapi di balik itu sebenarnya banyak pelajaran-pelajaran moral yang kita dapat. Kayak gitu. Menurut saya kalau misalnya untuk pertama kali teman-teman boleh untuk membaca buku-bukunya Bang Tere ya. Bahasanya juga mudah dan enak dinikmati seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa udah jenuh dengan buku-buku beliau, karena memang biasanya ketika kita udah sering membaca yang itu-itu aja, kita akan punya keinginan untuk membaca yang lebih kompleks gitu. Nah itu teman-teman boleh nanti mengarah kepada sastrawan-sastrawan yang memang udah sangat senior. Nah itu boleh seperti buku-bukunya Pramudia, kemudian Seno, kemudian juga ada buku-bukunya Dewi Lestari juga, itu juga cukup saya baca ya. Kemudian ada buku-bukunya selain, kalau misalnya kayak Kang Abik atau Mbak Asma Nadia mungkin itu selera ya, tapi mulai awal mula saya menyukai buku itu dari sana sih. Nah buat teman-teman Uibers nih, buat yang kalian mau baca buku-buku yang udah disebutin tadi sama Bu Ratih, bisa mengunjungi ke perpustakaan, karena kita juga menyediakan terkait bukunya Terelie, Pramudia, Ananta Tour ya Bu. Nah untuk yang terakhir nih Bu, kira-kira ada nggak sih closing statementnya atau gimana nih untuk cara mereka agar senantiasa membaca dan meningkatkan minat baca? Closing statement saya cuma satu teman-teman, ketika kita punya ketika kita punya sesuatu yang kita tulis, suara kita itu tidak akan hilang ketika kita sudah nggak ada di dunia ini gitu. Jadi artinya untuk kita menulis itu kita perlu membaca.
rumus untuk menulis itu adalah 9 kali membaca dan 1 kali menulis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau punya buku, itu teman-teman harus banyak membaca. Membaca, yang ke-10 itu menulis. Dan untuk menulis, teman-teman harus mulai dari sekarang. Ya, itu aja sih dari saya. Oke, benar sih Bu. Karena menurut satu quotes itu membaca adalah jendela dunia. Jadi dengan teman-teman membaca bisa menambah insight dan menambah wawasan teman-teman. Nah, mungkin sekian sih Bu dari podcast hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ratih yang telah meluangkan waktunya untuk menemani saya di bincang-bincang yang tentunya semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin sekian dari saya. Mungkin sebelum kita menutup, ada kalanya kita akan salam literasi ya Bu. Oh, oke. Salam literasi. Salam literasi. Oke.